proyeksi, nggak usah muluk-muluk dulu awal-awal. Dengan ilmu yang kita ada, 1 juta ini rubah dulu di akhir bulan menjadi 1.010.000. Akhir bulan aja gitu loh. Jadi berprogres 1.010.000 dengan ilmu yang kita dapat sekarang. Ketika udah dapat, oh ternyata udah bisa nih jadi 1.200.000, naikin kali 2 juta. Terus begitu aja terus. Tapi jangan lupa tujuan investasinya apa. Tujuan investasinya apa. Kalau misalnya memang buat jangka panjang, nggak usah pusing-pusing menurut gua. Nggak usah pusing-pusing. Kalian takut itu karena mau cuan cepat. Jangka panjang, kalian beli aja yang simetris sama indeks. Kenapa begitu? Ya akan lebih tenang. Misalnya kalian beli BCA sekarang, nanti dia akan koreksi misalnya. Koreksi ke 5.000. Misalnya apes-apes BCA koreksi ke 7.000 lagi. Kalian beli aja. Kenapa? Karena ya itu kan simetris sama indeks. BCA nyemplung, indeks nyemplung. Yang tadi kita lihat. Karena kita tahu di dalam BCA, kalau kita lihat ke kepemilikannya BCA, laporan kepemilikannya, foreign reksadana di situ ada 190 juta lot. Pertanyaannya, kalau misalnya BCA turun ke harga 6.800, yang panik kita apa reksadana? Tentunya reksadana. Mereka tidak bisa jualan. Itulah kenapa kalau malas analisa, beli aja yang simetris sama, dan kalian takut itu kan kadang-kadang trauma, beli aja yang simetris sama indeks, terus yang tren tahunannya masih uptrend. Jangan sampai kalian tuh lihat, wah ini simetris sama indeks nih, tapi ketika Unilever ternyata tren tahunannya udah patah. Itu makanya kita butuh technical untuk investasi jangka panjang. Selama misalnya, oh BCA, Telkom, dia masih uptrend tahunan ya, bukan daily ya, tahunan masih uptrend, santai aja. Karena kepentingan mereka itu adalah dana asing punya barang banyak di situ. Kepentingan mereka adalah menjual di harga atas. Kalau mereka sampai menerjunkan, tentunya yang rugi ya mereka. Paling kita retail kecil ini paling cuma cut loss 10 juta, mentok-mentok 100 juta. Tapi mereka ya 100 miliar. Makanya itulah pentingnya kepentingan. Kalau kalian tahu kulik kepentingannya, bukan cuma broker summary, kalian akan aman dan terhindar dari saham-saham yang nakal. Jadi gitu. Cakep. Ya itu pada dasarnya adalah fungsi dari market strength indicator ya, buat melihat apakah kalau istilah di Dow teori itu kan volume harus mengkonfirmasi tren. Jadi kalau teman-teman udah tahu nih yang punya volume siapa gitu kan, ya jadi lebih pede lah kita untuk riding the trend. Terus juga tadi kata Om Fadil kan ya, ketika biasanya orang itu takut karena mungkin time horizonnya yang terlalu pendek kan, pengen cepet kaya, pengen cepet cuan dan segala macem. Sedangkan mereka melupakan saham-saham yang setiap tahun pasti naik 18%, kayak contoh BCA. Mungkin BRI yang setiap tahun pasti naik 15%, di skip gitu loh, terlalu greedy dan segala macam, sehingga tadi overconfidence, terus jadi membabi buta lah istilahnya. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya nih. Apa lagi tadi ya? Mana ya yang tadi gua Bang Fadil, apakah beli saham yang itu aja atau punya indeks pribadi atau fleksibel sesuai hasil screening value tadi? Tuh, cakep. Punya nggak saham apa sih istilahnya watchlist sendiri gitu? Apa semua, atau misalkan saham di bawah 500 only atau gimana gitu, ada nggak? Nggak. Jadi gini, gue tuh punya dua akun ya. Satu akun itu yang kecil ya, maksudnya lumayan kecil. Ini untuk mencari saham-saham yang likuiditasnya nggak terlalu besar, namun dia punya fundamental yang baik dengan juga komposisi kepemilikan yang masih dipegang institusi. Itu yang buat porto yang satu lagi, porto yang kecil. Namun porto yang jumlahnya agak besar itu gua membukanya di sekuritas lain, cuman yang pakai nama bukan nama gua. Kenapa nggak pakai nama gua? Karena supaya memang ini tujuannya untuk investasi jangka panjang, supaya nggak gatel withdraw. Jadi gue pakai nama bokap, supaya nggak gatel nih. Berarti kan kalau misalnya gue mau withdraw nih, bukan ke gue nih. Ke rekening bokap. Kan? Bisa tuh. Jadi nggak bisa. Jadi tapi setengah yang besar ini, setengah porto yang besar ini yang lebih krusial sebenarnya.
porto besar gue komposisinya cuman gini doang. Setengah itu udah fix BCA. Udah fix BCA. Nggak usah mikir aneh-aneh. Setengah fix BCA. 20% itu Sido. Kadang-kadang Telkom. Tapi tergantung yang mana itu. Jadi ini udah sangat konservatif nih. Sisanya ini nih, sisa yang kecil-kecil ini nih, yang 30%-an itu, 30% itu baru tuh yang kecil, beli-beli saham-saham yang prospeknya atau sedikit-sedikit volatile, misalnya ke MLPL, Behit, segala macam. Saham-saham yang lumayan volatile, tapi hasil cuan ini, ujung-ujungnya gue taruh di BCA lagi. Jadi cuannya setengah tuh pasti gue taruh. Jadi kenapa gue berpikir seperti itu? Karena gue nggak mau nanti 10 tahun, 15 tahun trading gue tuh nggak ada hasilnya. Sedangkan kalau kita taruh BCA misalnya, karena gue tahu kepentingannya asing dan salah satu market cap yang besar, gue nabung di situ aja. Itu gue anggap gini aja. Gue beli apartemen 300 juta nih misalnya. Tapi ini apartemen 10 tahun beggar, bahkan lebih. Plus kenaikan capital gain. Plus gue nggak perlu bayar maintenance fee di apartemen. Gue nggak perlu bayar. Ini ibaratnya BCA ini apartemen gue. Tapi 10 tahun lagi itu akan justru gue yang dibayarin maintenance fee sama apartemen. Karena kesalahan gue di 1 tahun pertama adalah tidak mempunyai core stock. Akhirnya kadang-kadang duitnya udah 3, kurang jadi 1,5, 2, 1. Jadi kembang kepis. Sedangkan kalau waktu itu gue sudah sadarkan core stock yang gue cuan misalnya 3. Oh, 1,5-nya jatahnya BCA. Hari ini sudah jadi berapa? Dalam waktu 2 tahun itu udah 20-30%. Nggak ngapa-ngapain. Maksud gue, itu kesalahan gue. Jadi kalau manajemen porto gue, please banget pisahkan yang buat trading kecil. Yang ini gede, ada gede, setengahnya gue saranin yang terserah, yang simetris saja sama indeks. Gue memilih BCA karena kepentingan masih panjang, dan Sido muncul karena menurut gue consumer goods yang cukup dijaga oleh market makernya. Sisanya ya loncat-loncat ke Toba, loncat-loncat ke BBHI, loncat-loncat ke Arto. Tapi semuanya ujungnya akan berujung ke BCA. Gue kayak gitu sih. Sangat konservatif, tapi gue pengen punya apartemen yang membiayai hidup gue. Jadi tetap walaupun cara ninjanya trading, tapi tetap punya jalan ninja harfiahnya ya, yaitu pasar modal itu adalah instrumen investasi ya. Pada dasarnya kita tetap harus punya pilihan saham yang memang kita jagain, kita ini buat investasi gitu loh. Dimana investasi ya kita menunda keperluan saat ini untuk keperluan yang akan datang gitu loh. Baik tadi kita dapat capital gain, kita bisa dapat dividen gitu loh. Dan sejenisnya. Jadi benar banget tuh ya. Jadi benar tuh kata Om Fadil. Jadi teman-teman jangan sampai lupa kalau pasar modal itu adalah instrumen investasi ya, bukan instrumen spekulasi. Nah ini kesalahan orang tuh, banyak juga yang terlalu tadi ya, mereka tuh jadi takut karena di otak mereka tuh spekulasi gitu, sama kayak judi. Kalau udah di otak teman-teman udah judi ya udah, megang peras baru pede gitu loh, megang megang 5-7 ya nggak pede lah gitu kan, walaupun ya bisa cuan-cuan juga gitu. Oke, kita coba cari lagi nih pertanyaan. Oke, gimana kalau kita coba ngebahas saham nih dari sisi perbandaran? Di sini ada yang nanya Jekon nih, gimana Om? Ada pandangan nggak Jekon dari perbandarmologiannya? Jekon ya? Jekon, mantap nggak Jekon? Atau yang lagi dipantau sekarang apa? Jekon lagi sideways nih, Jekon nih. Jekon lagi sideways ya. Ini data kepemilikan, karena gue suka data kepemilikan dulu ya. Faktanya yang kita harus sama sekali ketahui bahwa Jekon ini dimiliki mayoritas oleh lokal korporat, itu mempunyai 10 miliar lembar saham. Kita nggak tahu harganya di berapa ya.
10 miliar lembar saham. Berarti kalau dilotin sekitar berapa tuh? 100 juta lot ya? Berarti baru 10 miliar. 100 juta. 100 juta ya, lot. 100 juta lot ya. Berarti dia punya kayak 100 juta lot. Itu data dari Maret 31. Namun sayang sekali bahwa memang ada penurunan sedikit walaupun masih cenderung masih aman. Ada penurunan dari Jekon itu dari lokal korporatnya menjual dan retailnya naik. Kalau kita lihat presentasinya adalah di bulan Maret institusinya itu punya 78,7% dari total saham beredar ya. Namun di bulan kemarin itu sudah turun 77,4. Yang ambil barang itu adalah retail 18,2. Jadi kita sadari betul bahwa ada aksi korporasi mengurangi barangnya. Yang ambil sayang sekali adalah retail. Kalau kita lihat dari kepemilikannya kurang menarik. Kalau kita lihat data akumulasi hari ini nggak menarik karena DH itu membeli 200 juta, sedangkan PD itu menjual 500 juta. Artinya sellernya lebih gede ya. Lalu kalau dilihat dari teknikalnya, sorry. Kalau lihat dari teknikalnya, Jekon ya. Jekon itu, kok nggak mau? Oh, salah. Ya, sideways. Jadi kalau misalnya posisi seperti ini, kalau kita lihat bid dan offernya kan ada 30.000. Terus kita lihat time and ordernya juga nampaknya itu bid semi palsu. Jadi kalau misalnya posisinya seperti ini kan berarti data yang kita punya ya, misalnya data yang kita punya kepemilikannya nggak menarik, fundamentalnya biasa aja, volumenya biasa aja. Kalau misalnya pun gue di posisi ini ngotot, berarti dananya semakin kecil nih teman-teman. Jadi dananya lebih kecil ya. Misalnya gue itu gitu, kalau datanya nggak confirm, datanya kecil. Berarti, tadinya gue masuk Jekon ini 50 juta. Berarti dengan data yang tersisa cuman technical aja, ya gue akan cuma berani masuk 10 juta. Gue nggak akan masuk 50 juta karena datanya nggak ada yang menarik. Yang menarik ya cuman, ada yang HK nih di Power Based Analysisnya, tapi sayang pembeliannya hanya kecil sekali. Masih lebih banyak yang jualan dan belum ada ledakan volume. Gue sering gitu sih. Oke. Kalau gue lihat juga ini saham baru punya bid offer nih sekarang nih ya, dari 2000 kapan tahu ini saham tren aja nggak punya ya. Dia baru hidup 2022 akhir. Tadi dibilang kepemilikan institusinya berkurang ya. Tapi nggak terlalu signifikan sih. Takutnya yang gue takutin ada penjualan jumlah yang besar ya. Takutnya nanti kan ini kan update bulan ini tuh udah mau nih akhir bulan. Takutnya pas update itu lumayan sih. Dan sentimennya kalau kita lihat di business.com juga lumayan, pendapatannya naik 15%, tapi mengapa rugi itu nanti kita lihat laporan keuangan untuk make sure. Tapi yang paling ngeri ini adalah presiden komisaris Jaya Konstruksi mundur. Nah, komisaris mundur itu komisaris kalau di perusahaannya apa tuh? Jekon gimana? Gue jadi ini. Kalau nggak salah Jekon nih punya teman ya. Kalau nggak, harusnya sih ini menarik kalau ada berita corporate action. Harusnya ini bentar lagi mau corporate action, makanya baru ada volume nggak. Cuman kayaknya sih corporate actionnya mau exit. Iya, gue sih berpikir gitu, memang kayak karena kita beruntung sekali ya, bursa kita sangat transparan, ada data kepemilikan itu ya. Oh iya benar. Cuman ya kalau kita ngeliat sini sih yang kalau gue jujur ya, kalau dari korporasi ya, kita apakah Jaya nantinya akan lebih bagus? Mungkin, tapi untuk saat ini faktanya adalah presiden komisarisnya mundur. Komisaris mundur itu biasanya nggak sanggup. Gue nggak sanggup nih. Komisaris mundur namanya siapa? Apa nih? Dapat nggak berita? Komisaris tadi.
Oh, bukan. Iya, iya, iya. Baru aja. Baru aja 24 itu. Yang kayak gini gue nggak terlalu percaya sentimen. Yang penting gue lihat dulu data kepemilikannya. Faktanya data kepemilikannya berkurang. Jadi ibaratnya korporasinya mulai meragu apakah saham kita akan baik-baik saja, karena kalau dia yakin tambah dong, itu harganya udah diskon loh, masa nggak nambah? Kalau yakin sama perusahaannya nambah dong. Gitu. Ini gue juga ngelihat ngelihat data RTI 31 Januari, pokoknya Januari ke belakang itu pemilik sahamnya cuma 1000-an. Sejak 28 Februari naik 3.500. Jadi retail semua nih masuk. Emang benar sih, emang ini benar-benar saham tidur baru mau dimainin. Yes. Kali ya nanti kalau dari gue sih kalau ada corporate action boleh dilirik. Cuman saat ini sih lucu-lucuan aja lah. Formula E kan dia itu sebenarnya sentimennya. Iya benar. Benar. Oke, udah sejam nih. Udah keren banget nih pembahasannya. Ini daging banget buat teman-teman juga nih. Bisa dipelajarin lagi ya buat teman-teman yang ketinggalan, nanti videonya di share ulang di feed, nanti tonton ulang aja buat teman-teman yang ketinggalan. Terakhir gue mau promo buat teman-teman yang belum buka MNC, monggo ya, tadi udah dijelasin pakai MNC ganteng banget, greget ya. Buka aja MNC bareng Sahamologi, pakai kode brokernya M01 ya, minimal depositnya 1 juta. Oke, itu aja. Terima kasih Om Fadil udah menyempatkan ngobrol bareng Sahamologi. Sama-sama. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Yes, tentunya. Oke, ada closing statement Om buat teman-teman di sini? Gini, closing statementnya adalah tolong pelajari baik-baik kepemilikan sebuah saham. Itu memang ada, kalian search aja Ngecap, itu YouTube yang gue bikin untuk ada tutorial di situ, silahkan ditonton untuk lihat kepemilikan saham. Tapi please banget gunakan kepemilikan saham untuk data kunci kalian, karena saham yang baik tentunya pemiliknya ketika harganya drop dia harusnya menunjukkan power untuk membeli kalau yakin. Kalau dia hire media tapi dia buang barang, artinya kalian mau jadi bid. Jadi hati-hati dengan itu. Jangan sampai jadi bid sandaran pengendali keluar kayak saham yang itu yang 100% masyarakat. Itu aja. Kalian pokoknya benar-benar kulik deh. Laporan kepemilikan itu kulik karena itu sangat kunci. Gitu. Itu aja. Pokoknya jangan mau cepat kaya. Oke. Siap. Oke, terima kasih Om Fadil. Buat teman-teman juga terima kasih yang udah menyempatkan. See you.